satu. Baik, kita lanjut untuk slicing UI ke yang ini teman-teman. Halaman untuk simpan presensi seperti itu. Nah, di sini kita butuh peta. Nah, untuk peta itu dia juga akan menampilkan lokasi atau latitude longitude dari current location seperti itu. Jadi ada dua tambahan package yang kita perlu bentar, tadi kita oret-oret coret-coretnya, kita buka dulu. Oke, nah sip, coret-coretannya kita buka dulu biar enak untuk jelasinnya. Nah, ada package ya. Package, tambahan package yang pertama ada namanya location, package location. Kemudian itu untuk mendapatkan latitude longitude seperti itu. Kemudian ada namanya package syncfusion Flutter Maps. Oke, kita searching aja di sini. Location Flutter. Nah, kita langsung install saja package ini. Installingnya kita ke halaman install, kemudian klik, kita paste di terminal. Sip, pasti di sini di PubSpec.yaml sudah ada tambahan dari ininya, location. Oke, sudah ada teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya syncfusion Flutter Maps. Kita cari lagi package ini ada. Kemudian kita cara ke installingnya seperti itu, syncfusion Flutter Maps. Kita copy lagi, cek di PubSpec.yaml sudah ada versinya. Oke, sip, kita siap untuk membuat tampilan yang presensi ini. Oke, kita ini keluar saja. Ini teks ini bisa. Oke, kita siap untuk membuat. Nah, ini yang kayak tadi deh, kita misal home.dart. Home-nya ini kita kopikan ke sana teman-teman. Home. Nah, kita kontrol spasi agar dia mengimport material.dart. Nah, di sini homepage-nya kita kontrol spasi agar dia mengimport atau bisa ke homepage, memanggil homepage ini. Nah, di sini kita tambahin satu homepage lagi, kita nyebutnya misalnya simpan page.dart. Nah, maaf tadi terlupa. Ini kita rename aja deh biar enak penamaannya. Kita rename jadi login page.dart. Oke. Nah, dia otomatis akan ini, kemudian mainnya biasa, kemudian home-nya kita juga edit namanya jadi homepage agar namanya konsisten ya teman-teman ya. Nah, paling di sini kita sudah ada homepage, sudah ada semua, save semua. Nah, simpan page ini kita stateful. Misalnya simpan page. Oke. Nah, kita returnnya di sini adalah scaffold. Nah, scaffold ini seperti biasa. Nah, kita coba panggil simpan page ini. Nah, dari main.dart kita jalankan, refresh, pasti masih kosong seperti itu. Nah, kita coba buat halamannya seperti ini. Jadi di sini ada peta, terus ada tombol simpan presensi. Oke. Lanjut, kita coba buat untuk disimpan page-nya. Scaffold mempunyai child, body,
body-nya adalah kita coba pakai save area. Sip, child-nya kita coba kolom, dia kan kolom kan ke bawah ada komponennya berupa komponen vertikal. Kolom mempunyai anak children. Oke, yang pertama di sini kita tampilkan peta. Oke, untuk menampilkan peta, teman-teman bisa ikuti codingan saya ini. Kita menggunakan namanya container, height-nya 300, kemudian 300, lalu ada child-nya, kita menggunakan tadi Syncfusion maps-nya. Layer-nya kita menggunakan map tile layer. Oke, URL template-nya kita isikan ini teman-teman, https tile openstreetmap.org garis miring kurung kurawal Z garis miring kurung kurawal X, kemudian garis miring kurung kurawal Y .png. Oke, ini map tilenya. Kemudian ada initial vokal let lang. Nah, kita coba menggunakan ini map let lang. Misalnya dia membutuhkan masukan double, misalnya kita isikan 0,00 dulu teman-teman, untuk bisa memastikan ini bisa seperti itu. Kemudian kita menggunakan ini, biarkan masih merah dulu nggak apa-apa. Kemudian initial zoom level kita paling tinggi, zoom levelnya 15, kemudian 15, kemudian kita akan menambahkan marker, yaitu marker lokasi dari user itu. Nah, 1 seperti itu. Nah, ini kenapa masih merah? Karena di sini disebutkan bahwa ada kesalahan di tipe datanya ya. Coba kita kalau isikan seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba jalan dulu untuk lanjut ke codingan yang lainnya. Layarnya ini sudah selesai, kemudian oke, sementara kita mapsnya tinggal dulu. Kayaknya ini kita perlu inisialisasi untuk lokasinya dulu teman-teman, karena di sini membutuhkan untuk masukan dari latitude longitude. Kita buat metode untuk mendapatkan get location. Oke ya, get locationnya kita simpan dulu, kita ambil dulu agar menjalankan petanya itu tidak error. Kita buat suatu function namanya untuk mendapatkan. Nah, kita panggil dari yang package tadi location data seperti itu. Misalnya kita namain fungsinya current location. Oke. Asing. Nah, ini sudah current location. Di sini kita coba untuk pertama untuk mengaktifkan permisinya dulu ya teman-teman ya. Tahap paling penting sekarang adalah untuk mengaktifkan permission status, kemudian permission misalnya granted. Nah, oke. Lanjut. Kemudian ada service enable. Nah, wait location service enable. Location
sebelumnya kelewat di sini, kita harus inisiasi dulu location-nya. Location, new location. Ini kita lagi membuat suatu metode untuk mendapatkan lokasi. Service enable dulu, sip. Kemudian if kemudian service enable await location request service. Nah, sip. Kemudian if service enable, kita return null. Oke, teman-teman ikuti saja ininya untuk codingannya seperti itu. Return null. Nah, ini karena bisa return null, kita kasih tanda tanya di sini ya untuk pengecekan nullnya. Kemudian selanjutnya permission granted dengan await location permission has permission, make has permission if permission granted sama dengan permission status denied, maka permission granted await location request permission. Nah, if permission granted tidak sama dengan permission granted, maka return null. Sip. Nah, di sini kita return await location dot get location. Nah, jadi function current location itu mempunyai balikan adalah berupa location data seperti itu. Nah, kita ini akan masukkan di petanya di sini. Nah, karena di sini dia berupa feature seperti itu, di sini kita perlu bungkus dengan feature builder ya. Jadi save area-nya seperti itu, atau save area-nya kita bungkus dengan builder, tambahin feature builder. Nah, feature builder ini dia akan mengembalikan location data sama seperti yang di atas. Kemudian di buildernya itu kita ganti ini build konteks, kemudian parameter selanjutnya adalah async snapshot dynamic, kemudian snapshot. Nah, kita tambahin seperti ini. Kemudian kita tuliskan if snapshot connection state, atau langsung hash data saja. Jika hash data dia menunggu untuk lokasinya dulu seperti itu teman-teman, maka dia langsung returnnya ini. Oke, ini masih error, nggak apa-apa, kita biarin aja dulu. Nah, tapi kalau misalnya else nih ya, berarti kalau dia nggak ada data, else kita akan kasih muter-muter progress. Center, childnya circular, progress indicator. Sip, kita kasih ini ya. Oke, nah sekarang
kita handle di sini ketika dia ada datanya seperti itu. Ketika dia ada datanya, maka di sini nih data tadi kan berupa ini, get location adalah berupa location.data. Nah di sini kita coba untuk ketika kita inisialisasi final location data, misalnya current location sama dengan snapshot dot data. Nah sip. Nah di sini kita tinggal panggil current locationnya dot latitude. Oke, current location dot longitude. Sip, koma. Nah ini sudah jadi, tapi masih merah. Apa kira-kira yang merah? Ternyata di sini coba kita tambahkan dulu atribut lain, marker builder. Di mana nih? Biru, oke, ini ungu. Nah, ini biru, layernya, baik. Maaf, untuk layer itu jadi layer berupa array teman-teman. Layernya itu, maaf, jadi di sini bukan tanda ini, kita layer, kita coba di sini. Berupa benar map layer, coba ini biru di situ. Oke, kita coba di sini. Nah ini kita ganti. Nah oke, ini udah mulai nggak kelihatan banyak errornya. Jadi teman-teman tinggal ini saja ya, atur saja yang benar marker buildernya. Nah marker buildernya kita begini cara penulisannya, kita menekan build context. Nah ini build context, kemudian integer index. Nah oke, nah index itu kita return map marker. Nah ini ada map marker. Latitude-nya adalah current location tadi, latitude. Kemudian current location dot longitude, kita pastikan dengan 0. Kemudian ada child-nya, dia menggunakan icon dot location on. Kita coba location on. Kemudian colornya kita menggunakan colors red ya. Kita coba. Nah ini masih ada error di sini karena kita belum tanda pentung. Oke, seperti apa tampilannya? Kita coba buka. Masih ada errornya teman-teman. Ternyata di sini di sebelah di ini atau di sebelumnya. Oke, selain di sebelumnya. Oke, kita masih ada error juga. Errornya di sebelah mana? Oke. Nah ini ada error apa? Dart HTML, kita hapus aja nih. Ini kemarin saya juga nemuin error seperti ini. Oke, maaf. Kita coba run. Nah aplikasi ini akan membuka, dia akan mencari lokasi dulu teman-teman. Lokasinya, ketika lokasinya dapat, maka dia akan menampilkan peta. Harusnya benar. Kalau misalnya aplikasi kita tidak error nih, dia akan menampilkan peta. Sepertinya masih error. Kita coba print di sini ya. Oh, ini kan saya menggunakan emulator. Kalau emulator dia harus searching dulu, di set dulu nih. Oke, coba deh pakai alamat misalnya Jakarta. Oke, coba kita save dulu lokasinya. Bagaimana cara nyimpennya nih? Karena
emulator ini agak, coba kita cari Jakarta. Sip, coba Jakarta. Oke, set location. Udah ya. Coba ini kita keluarin, terus di sini kita coba print untuk datanya. Mana ketika dia hash data, coba print. Misalnya coding, kita kasih ini nilai biar gampang untuk carinya. Current locationnya dot latitude. Terus current location ini kita current location dot longitude, tapi to string dia sistemnya juga, agar kita ngecek sebenarnya hasilnya udah muncul belum sih, seperti itu. Nah, coba ya. Sip, kita hot start coding. Maaf teman-teman, sini saya kelupaan satu. Jadi di feature builder ini kita belum tambahkan atribut feature-nya. Jadi ya dia nggak akan ngelot ke apa-apa gitu, karena kita belum panggil function ini. Jadi dia akan muter-muter terus seperti itu. Nah, ketika function ini dipanggil, oke, harusnya ini kenapa current location. Current location ya di sini. Oke. Sip, coba kita bantu buka. Simpan page, main.dart benar kan, simpan page, kemudian kita save, kita hot restart. Apa masih belum bisa juga? Kalau masih belum bisa, error di mana ini? Kita coba lihat teman. Coding belum jalan ya. Coding belum jalan. Kita coba if has name should save area, latitude harusnya sudah, tapi tidak ada data di sini dibuatnya ya, atau di ininya yang kita salah nih, untuk permissionnya untuk mengakses lokasinya. Bentar, kita feature location data current location asing, location data current location permission new location service enable location service enable service enable dengan wait location service apa ya, return null, kemudian permission granted wait. Oke, sudah betul harusnya. Oke, coba kita untuk print di sini juga. Nah, di sini tapi tulisannya bukan ini. Kita nyebut kita coba deh. Dapat nggak ya dari sini seperti itu? Ini nggak ada ya, nggak muncul ya. Atau kita print aja deh, print dulu si location dot get location to string. Sip, apa datanya kan, coding. Belum, sama sekali belum ada data yang kepanggil ya. Oke, kita coba cari lagi errornya teman-teman. Permission granted, permission status denied, permission return wait, current location feature-nya udah benar ya, feature current location benar feature-nya. Final location data. Oke. Ini sudah benar. Coba kita
ada apa nih di codingan kita, dia nggak mau kepanggil di feature-nya ini. Kenapa? Sync current location harusnya memanggil nih service enable. Oke, service enable, return null, permission granted. Wait, oke, kita coba di sini apakah ini akan kepanggil current location. Coding start. Nah, kita coba. Coding start kepanggil. Nah, kemungkinan ada salah di sini nih. Coding start, kemudian coba di sini kalau coding tengah apakah akan kepanggil coding tengah. Oke, artinya di tengah-tengah sini nih yang akan jadi masalah. Kita cek lagi ya teman-teman ya. Permission granted, location, new location, dan service enable, await location, service enable. Dan if service enable ini, service enable sama dengan await location, request service. If return. Oke, ini masuk kemana ya? Kita coba coding. Nah, codingnya nggak masuk. Artinya kalau dia udah di sini, apakah dia akan masuk coding tengah? Coding tengah juga sudah nggak terpanggil ya coding. Oke, kalau codingnya kita pindah di sini, coding tengah kepanggil, artinya di location ini nih yang nggak jalan nih. Ini coding tengah di sini jalan, service enable di sini coding tengah jalan. Artinya di sini ya yang nggak jalan ya, service enable. Nah, ada error di sepertinya di sini nih, di service enable ini. Wait, si GPS-nya nggak aktif-aktif mungkin ya. Atau kita gimana nih? Harusnya nyala sih, harusnya ini. Coba kita clear dulu aplikasinya, kita build ulang dari awal aplikasinya, build ulang, Flutter run. Siapa tahu memang service dari ini ya teman-teman ya, apa emulatornya seperti itu yang jadi masalah ya. Kita tunggu sampai aplikasinya itu run. Ternyata benar, harus aplikasinya itu harus di run dari awal karena ini permisnya udah jalan. Kita permisnya udah jalan nih. Nah, ini petanya sudah tampil. Ini sesuai dengan lokasi yang tadi kita set ya teman-teman ya. Oke, maaf banyak errornya nih. Ini teman-teman bisa langsung skip aja di videonya, langsung ke menit ini yang sudah jadi. Jadi ternyata tadi di codingan kita nggak ada yang salah, tapi ternyata aplikasi emulatornya ini harus kita restart lagi. Jadi untuk bisa tampil lagi nih, sudah bisa tampil. Oke, langsung aja ke di bawahnya ada tombol simpan presensi. Simpan presensi itu ada di tombolnya, ada di bawah dari container. Oke, container di bawahnya kita elevated button. On press-nya kita simpan lagi, sip. Nah, oke, text simpan presensi, sip.
Lep. Wih, maaf ada error. Simpan presensi. Enggak usah ada titik koma. Sip, kasih jarak ya. Oke, kasih jarak. Height-nya 20. Koma. Sip, simpan presensi. Ini kita kasih jarak biar nggak terlalu mepet, atau biarin aja deh, lebih bagus ini full ke kanan kiri ya. Nah, kita pengen tadi kan halaman presensi ini akan muncul ketika tombol ini diklik terus ke presensi gitu. Terus kita mau back, kasih tombol back di atasnya. Kita cukup pakai dari app bar aja nih, app bar dari bawaannya si Flutter bar, app bar. Nah, kemudian icon theme-nya, icon theme data seperti itu. Colors black. Titelnya kita kasih titel. Titel presensi. Teks presensi. Oke. Sip, kita coba. Oke. Tinggal kita nanti munculkan tombol back-nya ya. Kita rangkai deh dari awal. Pertama adalah login page. Nah, mainnya ini kita buat login page. Oke, login page. Nah, login page ini ya awalnya login. Ketika klik tombol masuk, maka dia akan ke halaman homepage. Maka kita di sini elevated button. Di sini kita navigator of context push material page route. Oke, buildernya konteks. Nah, kemudian ke homepage. Oke. Page. Then homepage. Kemudian kosongin dulu value sini koma. Sip, masuk ke presensi. Nah, kemudian ketika ditekan tombol tambah ini akan masuk ke halaman simpan presensi. Kita tambahkan juga di homepage, tinggal kita ubah aja floating buttonnya, kita tambahkan di sini. Tinggal kita ini pindah ke apa sih? Simpan presensi. Simpan page. Sip. Kita restart. Login, masuk, kemudian klik tambah ke halaman, ada petanya. Sip. Nah, ketika pencet tombol ini akan keluar. Oke, ini slicing UI-nya kita sudah selesai. Tahap selanjutnya kita masuk ke tahap set untuk share preference, kemudian koneksi ke server. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.